Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran teknik pengolahan audio. Dalam pelajaran ini, kita melanjutkan materi kita, yaitu pengolahan efek khusus menggunakan fitur perangkat lunak. Mudah-mudahan dalam pelajaran ini kita tetap dalam keadaan sehat, yang walaupun pelaksanaan pelajaran saat ini masih tetap dalam keadaan daring. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah bagian yang ketiga dari pengolahan audio dan video, yaitu pengolahan efek khusus menggunakan fitur perangkat lunak. Jadi di sini kita akan coba memahami atau mengenalin bagian dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah audio, ya, menggunakan aplikasi Adobe Audition, ya. Di sini yang pertama yang perlu kita ketahui dalam aplikasi Adobe Audition adalah bagian yang berfungsi yaitu untuk mengubah amplitudo atau tingkat suara dari file audio atau rentang yang dipilih. Itu yang disebut dengan amplitude, ya. Ini bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua yang perlu kita ketahui dalam pengolahan efek khusus menggunakan fitur perangkat lunak ini adalah delay effect, ya, efek suara. Di mana delay effect ini adalah pilihan dalam menu yang dapat digunakan untuk mengulangi atau membuat gema dari sinyal input asli yang ada pada suara atau audio. Jadi ini merupakan efek dari suara yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah filter, ya, menu filter atau bagian filter. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk memodifikasi sinyal pada konten frekuensi, ya. Dan yang keempat adalah bagian restoration, ya. Di sini, ya, bagian yang digunakan untuk menghapus beberapa bagian daripada suara atau audio. Jadi melalui restoration ini bisa melakukan penghapusan suara, ya. Nanti kita akan coba mengenali beberapa bagian daripada restorasi, ya, amplitudo, delay effect, filter, ya, dan selanjutnya nanti. Kemudian yang kelima, ya, bagian spesial. Ini merupakan bagian daripada aplikasi yang digunakan untuk suatu pilihan dalam menu yang dapat digunakan untuk memperkenalkan beberapa efek pengolahan yang baik. Dan yang terakhir adalah time atau pitch. Bagian ini yang digunakan untuk mengubah waktu atau durasi dan pitch atau nada suara dari file audio. Nah, bagian inilah yang perlu kita ketahui di dalam aplikasi Adobe Audition. Nah, sekarang kita coba langsung ke aplikasinya saja supaya kita kenali, ya, kita kenali satu persatu dan bagaimana cara menggunakannya, gitu, ya. Nah, perhatikan ini adalah aplikasinya atau aplikasi daripada Adobe Audition yang digunakan untuk mengolah audio, ya. Yang pertama, ya tentu kalau kita misalnya mau mengolah audio, kita pilih misalnya sebuah suara yang akan dilakukan pengeditan, kemudian suara tersebut kita buka atau open atau kita masukkan ke dalam aplikasi Adobe Audition ini. Ya, misalnya seperti ini. Ini adalah bagian daripada audio, ya, yang sudah di insert atau yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Adobe Audition. Di sini kita bisa melakukan beberapa efek
seperti tadi yang sudah kita pelajari, baik itu mengedit amplitudonya, ya, ada delay efeknya, ada filternya, ya, ada tadi juga spesialnya, ada restorationnya, ada pitch atau time gitu. Nah, jadi menu tadi dapat kita perhatikan itu di dalam menu efek, ya. Jadi ini tampilan dari Adobe Audition ini ada beberapa menu yang perlu kita perhatikan, ya. Tapi di sini yang kita coba adalah menggunakan menu efek, di mana di dalam menu efek ini bagian amplitudonya, ya, masih banyak hal yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Seperti di dalam materi kita itu ada amplify, ya. Ini digunakan untuk membuat dan mendengar penyesuaian aplikasi sebagai pilihan. Jadi kita juga dapat mengatur atau menyesuaikan bagaimana suara audio, ya, yang keluar sesuai dengan keinginan, ya. Misalnya kalau kita putar audio sekarang ini adalah lagu Harapan Mandiri. Di sini bisa kita atur, yang pertama adalah bagian amplinya, ya. Di sini yang pertama bagian ampli. Apakah kita ada ubah, apakah default gitu, ya. Kalau default itu adalah secara otomatis, dan bisa kita tambahkan misalnya bagian efek amplinya di sini gitu, ya. Ini karena kenapa suaranya berubah, karena memang kita mengubah suaranya tadi tinggi gitu, ya. Nah, kemudian di dalam menu efek dalam filter ini tadi, di dalam amplitude ini, ya, ada juga channel mixer, ya. Ini sama saja, ya. Di sini juga bagian-bagiannya masih banyak juga untuk dipilih untuk mengatur audio, ya. Kemudian ada lagi di dalam menu amplitude ini, ya, dynamic processing, ya. Ada dynamic processing. Ini berfungsi untuk mengubah dinamika prosesor menjadi bervariasi tingkat output dan bentuk gelombang berdasarkan tingkat inputnya, ya. Nah, kemudian ada hard limiter, ya, atau limiting. Ini digunakan untuk membatasi audio pada bagian tertentu dan mengecilkan sampel audio di batas atas, di bawah batas, ya. Kemudian ada lagi normalisi, ya. Baru pada materi kita sudah ada itu, ya. Baru ada bagian berikutnya nanti ada single band, ya, ada speech volume, ada tube dan sebagainya. Itu adalah bagian dari amplitude. Sekarang juga ada bagian dari delay, ya. Delay ini atau delay efek ini ada analog delay, ya, ada delay, ada echo, ya. Kalau di buku ada namanya dynamic delay juga, ya. Ada chorus, ya, dan sebagainya. Kemudian di dalam menu berikutnya adalah filter, ya. Bagian filter di sini terdapat, ya, FTP filter. Ini memiliki, ya, atau bagian yang merupakan grafis dari phase Fourier transform, ya. Digunakan untuk memudahkan menggambar kurva guna untuk meningkatkan frekuensi tertentu. Ini misalnya, ya, bisa kita atur kurvanya seperti ini untuk mengubah suara, ya. Ini misalnya tadi kita ubah dan tetap diproses ketika kita sudah selesai melakukan editingnya. Ini tadi.
Nah, karena kenapa dia makin kecil suaranya? Karena kita kurangi tadi di bagian kurvanya, ya. Kita, ini file utamanya, ya. Kemudian di bagian berikutnya, ya, pada menu efek ini ada restoration, ya. Ada juga ini modulation, ada restoration. Di dalam restoration ini terdapat juga beberapa menu, ya, seperti capture, noise, print, dan sebagainya. Nah, di bagian yang berikutnya tadi sebenarnya di menu di materi kita reverb tadi nggak ada, tapi di sini ditambahkan reverb, ada spesial, ada stereo imagery, ada times sama pitch gitu. Inilah merupakan bagian-bagian yang perlu kita perhatikan di dalam mengolah audio, ya, menggunakan efek khusus di dalam fitur perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya itu banyak yang bisa digunakan, seperti kemarin kita menggunakan aplikasi Audacity. Jadi di sini juga ada menggunakan aplikasi Adobe Audition, ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam mengolah atau di dalam pengolahan efek khusus menggunakan fitur perangkat lunak. Jadi banyak juga beberapa aplikasi yang bisa lagi kita gunakan untuk menggunakan atau untuk mengedit file audio menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Tergantung di mana kebutuhan kita. Tapi bisa juga menggunakan supaya lebih mudah atau lebih simpel aplikasinya, bisa digunakan menggunakan aplikasi Adobe Audition atau menggunakan aplikasi Audacity, ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, bagian-bagian di dalam pengolahan efek khusus menggunakan fitur perangkat lunak. Demikian pertemuan kita tentang pengolahan efek khusus ini. Sekian dan terima kasih. Silakan dikerjakan kuisnya, ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.